Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Lusna dari kelas 11-2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu energi ikatan. Mari masuk ke materinya. Untuk yang pertama, apa itu energi ikatan? Energi ikatan adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan satu mol ikatan dari jenis tertentu dalam fase gas. Dengan kata lain, ini adalah ukuran kekuatan ikatan kimia antara dua atom dalam suatu molekul. Semakin tinggi energi ikatan, semakin kuat ikatan tersebut dan semakin stabil molekulnya. Lanjut. Hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Energi hanya dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Untuk jenis-jenis ikatan kimia, yaitu ada 1. Ikatan kovalen, yaitu ikatan kovalen terbentuk melalui pemakaian bersama pasangan elektron antara atom. Jenis ikatan ini umumnya terjadi antara atom-atom non-logam dan menghasilkan molekul-molekul diskrit. Kekuatan ikatan dipengaruhi oleh elektronegatif atom-atom yang terlibat. Yang kedua ada ikatan ion. Ikatan ion terjadi karena adanya transfer elektron dari atom logam ke atom non-logam. Hal ini menghasilkan ion-ion bermuatan yang saling tarik-menarik, pembentuk senyawa ionik. Senyawa ionik biasanya berupa kristal dengan titik leleh tinggi. Untuk yang ketiga ada ikatan logam. Ikatan logam terjadi antara atom-atom logam elektron valensi terdeloklasi membentuk lautan elektron yang mengikat atom-atom logam. Hal ini menghasilkan sifat-sifat logam seperti konduktivitas listrik dan panas yang tinggi. Selanjutnya ada perubahan entalpi. Perubahan entalpi atau bisa disebut dengan delta H adalah perbedaan antara jumlah energi yang dimasukkan atau dilepaskan selama suatu reaksi kimia. Jika energi ikatan yang dipecah lebih besar daripada energi ikatan yang terbentuk, perubahan entalpi akan bernilai positif, yang berarti reaksi tersebut endotermik dan membutuhkan energi tambahan untuk terjadi. Sebaliknya, jika energi ikatan yang terbentuk lebih besar daripada energi ikatan yang dipecah, maka perubahan entalpi akan bernilai negatif, menunjukkan bahwa reaksi tersebut eksotermik dan menghasilkan energi. Misalnya, reaksi pembentukan air H2O dalam kondisi standar memiliki perubahan entalpi sebesar min 286 kJ per mol. Artinya, untuk membentuk 1 mol air, energi sebesar 286 kJ dilepaskan. Sebaliknya, jika ingin memecah air menjadi 2 atom hidrogen dan 1 molekul oksigen, diperlukan energi sebesar 286 kJ. Lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan entalpi. Perubahan entalpi suatu reaksi bergantung pada berbagai faktor, termasuk jenis ikatan yang terlibat, jumlah zat dalam reaksi, dan suhu reaksi. Jenis ikatan yang terbentuk atau dipecah akan menentukan jumlah energi yang terlibat, sehingga mempengaruhi perubahan entalpi. Demikian pula, jumlah zat yang terlibat akan mempengaruhi jumlah energi yang dilepaskan atau diserap. Suhu juga berperan penting karena dapat mempengaruhi laju reaksi dan energi yang dilepaskan atau diserap selama reaksi. Proses pemutusan ikatan. Ketika kita ingin memutuskan suatu ikatan kimia, kita harus memasuk energi. Energi ini bisa berupa panas, cahaya, atau bentuk energi lainnya. Energi yang kita berikan digunakan untuk mengatasi gaya tarik-menarik
antara kedua atom sehingga ikatannya putus. Selanjutnya yaitu yang terakhir. Apa hubungan antara energi ikatan dan perubahan entalpi? Energi ikatan adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk memecahkan ikatan, sedangkan perubahan entalpi adalah perbedaan antara energi ikatan yang dipecah dan energi ikatan yang terbentuk dalam suatu reaksi kimia. Jika energi ikatan yang dipecah lebih besar daripada energi ikatan yang terbentuk, perubahan entalpi akan bernilai positif dan menunjukkan reaksi endotermik. Sebaliknya, jika energi ikatan yang terbentuk lebih besar daripada energi ikatan yang dipecah, perubahan entalpi akan bernilai negatif dan menunjukkan reaksi eksotermik. Sabar ya. Selanjutnya adalah pentingnya energi ikatan adalah konsep energi ikatan sangat penting dalam kimia karena pertama memprediksi stabilitas molekul, yaitu molekul dengan energi ikatan tinggi cenderung lebih stabil. Kedua, ada menghitung entalpi reaksi. Perubahan entalpi atau bisa disebut dengan delta H suatu reaksi kimia dapat diperkirakan berdasarkan energi ikatan per reaksi dan produk. Dan yang terakhir ada mempelajari sifat fisik dan kimia suatu zat, yaitu energi ikatan dapat memberikan informasi tentang titik didih, titik leleh, dan reaktivitas suatu zat. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mari kita masuk ke contoh soalnya dan cara penyelesaiannya. Untuk soal pertama ada CH4 plus 4Cl2 menjadi CCl4 plus 4HCl. Diketahui energi ikatannya C rangkap H sama dengan 413 kJ per mol. Cl rangkap Cl sama dengan 242 kJ per mol. C rangkap Cl 328 kJ per mol. H rangkap Cl sama dengan 431 kJ per mol. Sebelum menyelesaikannya, kita harus menggambarkan rumus atau struktur Lewisnya. Rumusnya seperti ini, gambar struktur Lewis seperti ini, yaitu CH4, C rangkap H, H-nya ada 4, plus 4Cl, 4-nya di sini dan Cl rangkap Cl. Menjadi Cl, C-nya di tengah karena CCl. Jadi tengah-tengahnya adalah si C-nya, karena Cl-nya ada 4, jadi yang lebih sedikit itu di tengah. Jadi seperti ini, plus 4H rangkap Cl. Untuk pengerjaan adalah kita tulis dulu delta H sama dengan sigma energi ikatan pemutusan dikurang sigma EI atau energi ikatan pembentukan. Atau bisa disingkat dengan Q dikurang dengan K. Q ini adalah ruas untuk bagian kiri dan K ini adalah ruas untuk bagian kanan. Sama dengan di bagian kanannya kan ada, pertama-tama kita buka kurung, ini namanya buka kurva, yaitu 4 buka kurung EI C rangkap H, C rangkap H, tulis, plus ada 4 lagi buka kurung energi ikatan Cl rangkap Cl. Yang ini, jadi kita salin ke sini lagi, tutup kurung dan tutup kurva Kurawal. Dikurang dengan K, ruas bagian kanan, yaitu buka kurva lagi 4, karena di sini ada 4, jadi 4 buka kurung
energi ikatan C rangkap Cl plus 4 lagi di sini karena ada 4 jadi taruh lagi 4, buka kurung, energi ikatan H rangkap Cl, tutup kurung dan tutup kurva Kurawal. Lanjut bawahnya lagi sama dengan di sini kan 4. Jadi kita tulis dulu, kita taruh lagi ke bawah 4-nya kita turunkan. Dalam kurung EICH di sini kan diketahui berapa CH-nya 413. Jadi kita taruh di sini 413 ditambah 4-nya kita turunkan lagi 4. Di sini diketahui Cl rangkap Cl sama dengan 242 kilojoule per mol. Selanjutnya adalah kita tutup lagi dikurang dengan yang ruas kanan, yaitu 4-nya kita taruh lagi ke bawah. C rangkap Cl di sini diketahui sama dengan 328 plus 4-nya kita taruh lagi ke bawah. Dalam kurung energi ikatan H rangkap Cl diketahui 431, tutup Kurawal. Lanjut di bawahnya ini pertama-tama dikalikan 4 ini dikalikan dengan dalam kurung dan 4 ini juga sama. Jadi kita buka kurung, 4 dikali 413 sama dengan 1652 plus 4 dikalikan dengan 242 sama dengan 968. Tutup kurung, dikurang dengan ruas bagian kanan, yaitu buka kurung, 4 dikali 328 sama dengan 1312 plus atau ditambahkan dengan 4 dikali dengan 431 sama dengan 1724 sama dengan yang ini ditambah sama dengan ini sama dengan hasilnya 2620 dikurang dengan ini ditambahkan dengan ini, yaitu 3036 sama dengan 2620 dikurang dengan 3036 adalah min 416 kilojoule per mol. Ini adalah hasil untuk soal yang di atas ini. Seperti ini. Untuk soal yang kedua adalah diketahui ikatan sebagai berikut. C rangkap 2C sama dengan 612 kilojoule per mol. C rangkap 1O sama dengan 358 kilojoule per mol. C rangkap C sama dengan 348 kilojoule per mol. Dan ada juga C rangkap 1H sama dengan 314 kilojoule per mol. Terakhir ada O rangkap 1H sama dengan 463 kilojoule per mol. Berdasarkan data di atas, besarnya perubahan entalpi atau disebut dengan delta H untuk reaksi CH2 plus H2O menjadi CH3 rangkap 1CH2 rangkap 1CH2 rangkap 1OH adalah, pertama-tama kita gambar dulu rumus strukturnya. Untuk menyelesaikannya kita harus menggambarkan rumus struktur atau rumus Lewis-nya. Struktur Lewis-nya itu adalah seperti ini. Bisa kalian lihat rumus struktur ini mengikuti dengan apa perintah dari soalnya. Untuk menjawabnya adalah bisa dengan cara disingkat atau lebih cara cepatnya, yaitu dengan cara mencoret ininya ya, seperti ini. Ini bisa dicoret dan ini bisa dicoret.
Dan yang tersisa adalah ini. Jadi itu dengan kita mencoret seperti inilah, dan itu adalah cara kita untuk mempersingkat atau mempercepat cara pengerjaan. Kenapa bisa dicoret antara bagian ruas kiri dan ruas kanan? Yaitu karena di sini ada yang sama. Jadi kita bisa mencoret seperti CH2 itu bisa dicoret ya. Jadi ini kita bisa mencoret agar mempersingkat pengerjaan seperti itu. Untuk pengerjaannya adalah buka kurung kurawal, buka kurung EI C rangkap 2C. Yang di sini yang tersisa kita taruh lagi ke bagian sini, tutup kurung plus buka kurung energi ikatan HO, H rangkap 1O, tutup kurung kurawal dikurang dengan buka kurung kurawal, buka kurung energi ikatan C rangkap 1C, C rangkap 1C, tutup kurung plus energi ikatan C rangkap 1H, C rangkap 1H, tutup kurung plus buka kurung lagi energi ikatan C rangkap 1O, rangkap 1O, tutup kurung dan tutup kurva kurawal. Lanjut di bawahnya sama dengan kurung kurawal lagi, buka kurung C rangkap 2C, diketahui isinya adalah 612 kJ per mol. Jadi kita taruh di sini 12, tutup kurung, ditambah dengan H rangkap 1O atau bisa disebut dengan O rangkap 1H, yaitu adalah 463 kJ per mol. Tutup lagi, dikurang dengan buka kurung kurva kurawal. Di sini C rangkap 1C diketahui adalah 348 kJ per mol. Jadi kita taruh di sini ya. 348, tutup lagi, ditambah dengan C rangkap 1H diketahui sini adalah 314, buka kurung 314 kJ per mol, ditambah lagi dengan energi ikatan C rangkap 1O, yaitu C rangkap 1O adalah 358, buka kurung 358 kJ per mol, tutup kurva kurawal. Di bawahnya lagi sama dengan untuk yang kurung pertama kita tambahkan 612 ditambah dengan 463, yaitu 1075, dikurang dengan ruas kanan, yaitu yang ini kita tambahkan ya, 348 ditambah dengan 314 ditambah dengan 358 sama dengan 1120. Terakhir kita kurangkan antara ini dan ini. 1075 dikurang dengan 1120 sama dengan min 45 kJ per mol. Selesai. Sekian hasil penjelasan singkat dari saya. Jika ada sesuatu yang kurang atau kesalahan kata dalam penjelasan saya, mohon dimaafkan dan mohon pengertiannya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.